Katanya Erlangga join kubu Anies. Realistisnya sih begitu. Karena kita tahu kalau mau gabung ke Prabowo sama Gus Muhaimin sudah paket lengkap itu, sudah ada pengantinnya Prabowo Muhaimin. Kalau sekarang mau gabung ke mana tuh yang satunya lagi Ganjar sama PDIP, kan kita tahu bagaimana pola-pola yang dipakai oleh tim suksesnya Ganjar itu sama persis dengan yang dilakukan untuk Jokowi jadi presiden. Pencitraannya, media sosialnya, buzzernya, dan seterusnya. Artinya, yang akan jadi wakilnya Ganjar kurang lebih sama dengan wakilnya Pak Jokowi. Ulama, ya, yang usianya sudah cukup sepuh, tidak punya kekuatan uang, tidak punya kekuatan partai, tapi punya pendukung yang besar di grassroots. Nah, jadi Erlangga yang sudah diputuskan oleh Golkar di Rapimnasnya sebagai calon presiden atau wakil presiden, paling mungkin di mana? Ya di koalisi perubahan dong. Jadi Anies Erlangga. Ya, itu mah perspektif rakyat jelata aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat EJTNA semua, kode Erlangga merapat ke kubu Anies. Ini yang paling realistis. Apakah yang paling realistis itu Erlangga dan Golkar bergabung ke kubu Anies dan koalisi perubahan? Kita akan coba analisa. Kita akan pertama analisa dulu dari kabar ini. PKB kasih kode, yang mau gabung KKIR harus terima duet Prabowo Caimin. Golkar titik 2, kami tetap Erlangga. Mungkin nggak kalau begitu mereka akan menyatu? Ya jelas tidak ada ruang, tidak ada potensi kecuali yang salah satunya mengalah, kan begitu ya. Nah sekarang kita lihat beritanya ya dari sini. Kode PKB ini ya. Partai Golkar menanggapi soal kode dari PKB kepada partai politik lain yang mau bergabung dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya untuk mendukung duet Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar alias Caimin di Pilpres 2024 mendatang. Konon pengen dipanggilnya sekarang bukan Caimin lagi, Gus Muhaimin. Sebagaimana diketahui, Golkar menjadi salah satu partai yang disebut bakal bergabung dengan KKIR dengan membentuk koalisi permanen termasuk juga dengan PAN. Menyikapi hal itu, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Frederik, namanya susah dibaca ya, mengatakan bahwa pihaknya belum menerima adanya sinyal itu dari PKB. Padahal PKB sudah jelas-jelas ya dari awal bahwa asalnya cawapres, kan begitu ya. Dengan siapapun asal Muhaimin cawapres. Jadi susah kalau sudah begitu. Saya nggak tahu ya, namanya Caimin kan pasti ada urusan internal mereka gitu. Ya, disampaikan kepada awak media Selasa kemarin. Meski demikian terkait dengan Pilpres, Lodewijk gimana bacanya ya, menegaskan kalau Partai Golkar masih tetap konsisten dengan hasil Rapimnas Partai Golkar 2021 lalu, di mana dalam hasil tersebut memutuskan kalau calon presiden yang bakal diusung oleh Golkar yakni Erlangga Hartarto selaku ketua umum partai. Ya, artinya kan seperti biasa lah ya, seperti yang dimana-mana terjadi, kalau nggak capres ya cawapres, ya, begitulah. Ya kami tetap Golkar berjalan dengan sesuai yang kita rencanakan. Dan Partai Golkar sampai saat ini belum berubah dari keputusan Munas 2017 dan Rapimnas 2021 lalu. Erlangga sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Ya susah ya, tapi kalau memaksakan sebagai calon presiden dari Partai Golkar, yang lainnya pada mundur. Yang paling mungkin memang sebagai cawapres. Persoalannya cawapres siapa? Erlangga. Kalau cawapresnya Prabowo itu sudah ditutup, sudah dikunci oleh PKB, mesti Muhaimin. Kalau cawapresnya Erlangga, maka Muhaimin nanti yang mundur, PKB-nya tarik mundur dari KKIR. Logikanya begitu gitu. Dan pastinya Gerindra akan makin surut suaranya karena dianggap tidak konsisten. Karena kita dengar ya, dari media ini kan sudah terdengar ada sebuah agreement antara Gerindra dengan PKB. Kami konsisten. Kalau ternyata salah satunya mengkhianati, ya makin turun lah ya, seperti kita rasakan tempo hari ketika Prabowo dan Sandiaga Uno berlabuh ke kolamnya Jokowi. Ya ini akan terjadi lagi gitu kalau salah satunya mengkhianati. Artinya
komposisi Prabowo Caimin ini sudah fix, sudah nggak bisa lagi diganggu-gugat. Erlangga udah sulit masuk ke situ kalau mau sesuai Rapimnas sebagai cawapresnya Prabowo. Nah balik lagi tadi, geser lagi. Bagaimana kalau menjadi cawapresnya Ganjar? Nggak akan mau juga. PDIP tidak akan mau. Dia pasti akan mengikuti pola karena sudah dianggap polanya berhasil di eranya Jokowi selama 2 periode. Artinya dia akan cari wapres yang kekuatannya seperti Ma'ruf Amin lah, kurang lebih begitu ya, punya pengaruh di massa, di grassroots, tapi dia tidak punya kekuatan uang, dia tidak punya kekuatan partai politik. Hanya saja Lord Zwick menilai wajar kalau PKB memiliki komitmen demikian, sebab kata dia hal tersebut merupakan kebijakan atau pembahasan yang berada di internal partai. Terpenting, kata Wakil Ketua DPR itu, hingga kini komunikasi antara Erlangga Hartarto dengan para pimpinan termasuk Caimin dan Prabowo masih baik. Ya saya tahu lah, kita tahu kemarin juga AHY ketemu Puan, ya semua saling bertemu. Itu yang kelihatan di publik. Yang gak kelihatan di publik pasti lebih banyak lagi. Komunikasi dengan Caimin bagus, P3 bagus, Prabowo bagus, semuanya bagus. Nah, berarti termasuk dengan kubunya Pak Anies. Seperti tadi apa yang disampaikan, biasanya menjelang puncak tahun politik kita ini komunikasi makin intens antar pimpinan partai. Sebelumnya PKB menyatakan KKIR yang digagas bersama Gerindra telah memiliki pasangan. Ini yang udah fix ini, Prabowo Caimin ya. Kondisi yang ada saat ini di KKIR sudah memiliki pengantin. Oleh karena itu, kata Jazilul, untuk partai politik manapun yang hendak bergabung dengan KKIR untuk meneruskan apa yang telah dimiliki oleh KKIR. Walaupun Gerindranya masih malu-malu yang menyebutkan bahwa Caimin cawapres Prabowo. Sudah ada pengantinnya, tinggal diterusin. Ya begitulah kira-kira. Untuk pengantinnya sendiri, kata PKB sudah menetapkan Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai ketua umum partai. Sementara Gerindra, ya kita tahu Prabowo ya. Nanti biar dibahas itu. Kan PKB sudah bangun koalisi dengan Gerindra sebelumnya. Pesan itu juga disampaikan pada PAN dan Golkar yang hingga hari ini dikabarkan mesra. Sampai hari ini ya. Besok nggak tahu. Nanti sore juga nggak tahu. Sejatinya saat ini keempat partai tersebut belum ada pertemuan. Jadi belum ada pertemuan. Dan diharapkan segera ada pernyataan resmi dari PAN dan Golkar yang hendak bergabung. Oh bagus kalau mau. Segera saja umumkan. Enak. Ya kan kita tidak bisa prediksi. Sampai hari ini tidak ada pengumuman resmi ya. Baru ketemu-ketemu. Pak Muhaimin sudah dipingit. Susah ketemunya. Ya kita dengar kemarin Pak Muhaimin tidak boleh lagi bicara tentang copras-capres karena sudah dipingit katanya. Nah yang menarik, yang paling mungkin terus kemana kan tadi kita bicarakan. Erlangga ini ke Prabowo terkunci, ke ini rasanya tidak ketemu kesamaannya, frame-nya dengan PDIP. Yang paling mungkin adalah bergabung dengan koalisi perubahan. Karena tidak ada barrier yang besar. Seperti ketika Golkar mau masuk ke KKIR, seperti Golkar mau masuk ke PDIP. Barriernya besar-besar. Yang tidak besar itu, yang tidak besar ya, karena pasti barrier selalu ada di politik ya. Hambatan selalu ada. Yang paling kecil itu ya di koalisi perubahan. Membuka diri. Termasuk cawapresnya. Nah, saya sebagai orang yang setiap hari bicara tentang politik kayak di podcast ini, di YouTube ini, tentu mulai bisa melihat-lihat beberapa indikasi ya. Belum tentu benar, tapi ya ini menjadi sebuah diskusi warung kopi saja lah ya. Kita lihat kebenarannya nanti. Mungkin cawapres Anies adalah Erlangga Hartarto dengan Golkar bergabung ke koalisi perubahan yang sekarang oleh tim 8 sedang dibahas dengan intens bahwa akan dilakukan pengumuman sepulang Pak Anies dari berhaji 2 minggu lagi, siapa nama cawapresnya, dideklarasikan di mana dan seterusnya. Saya kira komposisi 3 partai plus Golkar jadi 4 partai ini akan semakin menguatkan koalisi perubahan untuk persatuan. Bagaimana dengan Demokrat? Saya kira sudah clear juga statementnya, berkali-kali dari petinggi Demokrat sudah bilang bahwa kita dukung capresnya Anies Baswedan meskipun cawapresnya bukan AHY. Saya kira petinggi Demokrat sudah mencatatkan itu berkali-kali dan saya kira itu patut kita apresiasi, patut kita berikan penghargaan kepada AHY karena ya saya kira Pak AHY itu kan kalau secara usia juga setahun di bawah saya kalau tidak salah ya. Jadi
jenjang karirnya masih sangat panjang, nanti bisa jadi menteri dulu gitu ya, nanti setelah 2 periode Pak Anies bisalah AHY kemudian yang naik, kan begitu ya. Nah, tentu diskusi ini bukan diskusi yang langsung jadi, ini penuh jalan berliku, terjal, dan kami sih sebagai pendukung Pak Anies intinya mau siapapun cawapresnya kita dukung habis-habisan ya, insya Allah, karena ini jalan kita untuk memperbaiki negeri ini. Yang syariatnya kita lihat lewat Anies Rashid Baswedan, kita lihat ada harapan perubahan yang nyata karena sudah terbukti di Jakarta, rekam jejaknya jelas. Kalau betul Pak Erlangga bergabung dengan Koalisi Perubahan, selamat bergabung. Kalau tidak, kita akan terus berjuang dengan apapun yang ada ya. Kita tidak akan terlalu berharap, karena harapan itu kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melakukan segala upaya yang bisa kita lakukan dalam konteks kita sebagai manusia, memaksimalkan ikhtiar. Kurang lebih begitu ya. Terima kasih sudah membersamai saya di diskusi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.